midada kalimatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. Bihajji nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ala al-khair wa du'a ala al-huda wa ibtigha' mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di penghujung daripada tahun yang penuh dengan keberkahan ini, insyaAllah. Asa husnul hitam. Semoga tahun ini menjadi penutup yang terbaik daripada tahun-tahun kita, dan insyaallah kita memulai tahun baru Hijriah yang baru dengan semangat yang baru, dengan kegiatan-kegiatan yang baru yang lebih dekat yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, yang lebih mengenalkan kita siapa itu sosok indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Habib Ali Habsyi, amuna gaddahal bil afiyah wal masarrah, ya ilahi undur ilaina binadrah. Kalau kita minta di tahun baru ini apa sebagaimana, ya Allah, kita doanya apa kata Habib Ali Habsyi, ya Allah, sebagaimana Engkau masukkan aku di tahun baru yang baru dalam keadaan senang dan bahagia, maka jadikanlah hari-hari aku ini senang dan bahagia juga, ya Allah. Kate wong yang galak hidup di bumi Allah dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah. Tidak kate yang galak hidup sagu. Tapi masyaggah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu tergantung cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, ajruki ala gadri nasabiki. Wahai Aisyah, ganjaranmu sesuai dengan capekmu di dunia. Ganjaranmu itu, pangkatmu, darajatmu di akhirat sesuai capekmu di surga. Bukan capek karena pegawai yang tidak manfaat, tidak. Capek untuk Allah. Capek untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Capek begadang tidak tidur karena mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang dimaksud bakal mendapatkan ganjaran yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tahun yang akan datang yang bakal kita hadapkan ini menjadi tahun terbaik gitu, dan menjadi tahun yang paling bahagia gitu. Dan kita harapkan tahun ke depan tidak masuk tahun depan kecuali kita sudah mendapatkan posisi di mata Nabi Muhammad. Ini hal yang tidak mudah, dan ini adalah harapan semua sholihin, semua kaum sholihin. Di saat dia masuk asal akhir tahun itu, dia macam doa akhir tahun. Habis macam doa akhir tahun, antara habis dia macam doa akhir tahun pada asal itu ke adzan maghrib, nunggunya dengan apa? Dengan berpikir, apa yang aku sudah lakukan di tahun kemarin daripada kebaikan? Kurang apa? Keburukan apa yang aku belum istighfar? Sekarang waktunya. Jangan sampai masuk tahun baru kita masih ngawak beban daripada tahun kemarin. Jangan sampai. Masuk tahun baru kita gawe baru yang lebih baik, yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harusnya kita cari, itu yang seharusnya kita gapai. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah, kaum sholihin itu di antaranya Al-Imam Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Beliau di saat akhir tahun itu beliau merenung, duduk di mihrab, duduk di tempat ibadahnya merenung. Habis baca doa akhir tahun, ba'da asar, merenung. Apa yang direnungkan? Apa? Daripada ketertinggalan aku daripada tahun kemarin. Berapa kali aku lihat Rasulullah selama setahun ini? Berapa banyak sholawat yang aku utarakan kepada baginda Nabi Muhammad karena kecintaanku kepadanya? Berapa banyak zikir yang aku lantunkan?
Berapa banyak pendekatan, seberapa dekatnya aku kepada Allah sekarang. Itu yang seharusnya kita renungkan. Dan jangan sampai masuk tahun depan kita bawa beban. Baik beban kepada makhluk dan beban kepada Khalik Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Allah itu. Baik beban kita kepada makhluk. Ngaso ada salah sama wong, minta ampun lah, jangan sampai tahun baru masuk kita ngawak dosa. Jangan sampai tahun baru masuk kita ngawak kesalahan. Kita datang kepada wong yang kita salah, jangan gengsi. Karena apa? Kaget kita di akhirat, masyarul hadirin, kembali diingatkan oleh Allah. Tidak kata yang baca nolongi kita. Kawan dekat kita lah, bahkan semakan setedok bini kita tidak baca nolong, bahkan yang kita keluar dari rahimnya tidak baca nolongi kita. Kata Allah, yauma yafirru mar'u min akhi. Saudara kandung keluar dari rahim yang sama, tidak saling toleh lagi, nafsi-nafsi. Tidak baca nolong. Wa ummihi wa abi, ayah ibu tidak baca nolong dulu. Wa sahibatihi wa bani, anak istri tidak baca nolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuni, masing-masing ngurusi pikiran dewek-dewek, masing-masing ngawak dosa dewek-dewek. Datang ke Nabi Adam ngomong nafsi-nafsi, datang ke Nabi Musa nafsi-nafsi, Nabi Ibrahim nafsi-nafsi, Nabi Isa nafsi-nafsi. Datang ke Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, ana laha, aku untuk kalian, santai, tenang. Aku untuk kalian, kata Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lantas betapa tidak layaknya kita masuk ke dalam tahun baru dalam keadaan kita jauh dari Nabi Muhammad. Karena penyebab itu ada sampai saat ini dan kita masih ngerasakan kenikmatan di atas kenikmatan itu Nabi Muhammad. Ma min a'malil khair yugamu fil ardi illa wa Nabi Muhammad sabab lidzalik. Tidak kata kebaikan, apapun jenis kebaikan yang ada di muka bumi Allah kecuali Nabi Muhammad sebab musababnya. Tidak kata apapun. Contoh, tahun baru Hijriah baru disusun oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada masa khalifahnya. Kenapa Sayyidina Umar ngambil tahun baru Hijrah, ngambil dengan patokan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Menjadi patokan siapa? Baginda Maulana Muhammad. Makanya kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, tidak ada terjadi apapun daripada kebaikan yang terjadi di muka bumi kecuali sebab musababnya Nabi Muhammad. Dan tidak ada keborokan satu pun apa-apa kecuali Nabi Muhammad sudah ngomong dulu, ini jangan digawekan. Kecuali Nabi Muhammad sudah mewanti-wanti kita, ini jangan digawekan. Makanya Nabiul Karim, kita punya Nabi Muhammad Ar-Rahim yang maha kasih sayang kepada kita. Lantas hal yang terbaik dan terindah di saat masuk tahun baru yaitu hubungan kita sama Nabi Muhammad kita upgrade. Kita perbarui. Jangan perhubungan kita dengan Nabi Muhammad. Jangan kedekatan kita dengan Nabi Muhammad. Ya akhi, 1447 Hijriah kita mampu 300 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau 1448 masih 300 kali juga berarti hidup kita mundur, tidak maju. Kenapa? Semakin banyak tahun, just semakin banyak dalam sehari kita untuk menambahkan kedekatan kita sama Nabi Muhammad. Karena apa? Tahun baru ini bukan senang, tidak. Berarti sisa umur kita semakin untuk mendekat diri kepada kematian semakin dekat. Bertambahnya tahun, bertambahnya sesuatu hal daripada tahun baik itu hijriah atau miladiyah, itu maknanya bukan happy, bukan gembira. Banyak ngomong happy new year. Nah, seharusnya itu ditangisi, ma'asyiral hadirin. Kenapa harus ditangisi? Ya Allah, umur aku bertambah, sudah 40, sudah 50, tapi apa hubungan aku sama Allah? Gimana sekarang kedekatan aku sama baginda Nabi Muhammad? Itu yang seharusnya kita renungkan untuk masuk tahun baru. Nas'alukal husnul khitam. Ya Allah, semoga tahun ini ditutup dengan sebaik-baiknya dan masuk tahun baru dalam keadaan yang paling baik. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Pesan dari Habib Ali Karawan untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang dibahas oleh Ustadz Labib biasanya kitabnya. Karena sebagian dari kita banyak yang belum paham
tentang hadis Ummu Sunnah. Nama kitabnya Nubdha Sughra. Nubdha Sughra itu apa? Menjelaskan tentang fase-fase hari kiamat. Menjelaskan tentang fase-fase hari kiamat. Ada hadis namanya hadis Jibril. Selama ini kita tahu rukunnya agama ada berapa? Ada tiga. Islam, iman, ihsan. Itu yang kita tahu. Ada ilmu baru, bukan ilmu baru, sebenarnya ilmu lama, tapi baru dibukukan oleh Habib Abu Bakar, karena Habib Abu Bakar ngerasa ilmu ini penting. Namanya apa? Fiqih tahawulat. Fiqih tahawulat. Pertama kita harus tahu fiqih dulu. Apa itu fiqih? Fiqih yaitu pemahaman. Fiqih artinya apa? Pemahaman. Fahmu kali syai' itu namanya fiqih. Ente tahu kalau ditanya sebutkan warna banyu. Warna banyu tidak penting. Tidak penting itu. Tidak. Warna banyu ya talawan bilauni ini. Dia akan berwarna dengan warna di mana dia ditaruh. Tetes kalau banyu di sini. Tengoknya warna apa? Coklat. Itu pahamnya ente dengan suatu permasalahan itu namanya fiqih. Apa maknanya? Ente paham tentang itu. Ente paham tentang kipas, apa guna kipas? Oh, kipas ini kalau kita lagi panas, kita hidup di kipas ini bakal menunjuk angin. Ente paham tentang cara hidupkannya, coloki dulu kemudian hidupkan nomor 3 dia paling kencang misalnya, nomor 1 dia tidak kencang. Paham betul gitu, itu namanya fiqih. Apa maknanya? Paham kita tentang suatu itu. Nah, itu fiqih secara umum. Jadi makna fiqih ada dua. Fiqih yang biasanya kita pelajari, fiqih sholat, fiqih wudu, fiqih puasa dan lain-lain. Itu maknanya apa? Fiqih dalam hukum syariat. Paham dalam hukum syariat. Nah, yang dibahas di dalam kitab ini apa dia? Nubdhatus Sughra fi fiqhi tahawulat. Fiqih tahawulat itu apa? Pemahaman tentang suatu yang berubah dari masa ke masa. Kalau fiqih iman, Islam, ihsan, dari zaman Nabi Muhammad sampai detik ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nyentuh betina yang bukan muhrim batal wudu. Tidak ada perubahan dari zaman Nabi Muhammad sampai detik ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Atau banyu bisa dipakai untuk wudu. Dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang metode untuk berwudu dua. Banyu tayamum tidak bakal berubah. Namanya apa? Musabbatah. Namanya fiqih musabbatah. Apa dia maknanya? Fiqih yang tidak berubah. Kokoh, cak inilah pondasinya, cak inilah. Pondasinya cak inilah sudah ditertibkan oleh Nabi Muhammad. Ini hukumnya macam ini, ini hukumnya macam ini, ini hukumnya macam ini. Yang tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad dilengkapi oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak disebutkan oleh mereka disebut oleh ulama-ulama selanjutnya. Itu namanya fiqih. Tapi nak ambil talian dalilnya harus lewat 4 hal. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu tariannya. Kalau fiqih tahawulat apa dia berubah-berubah. Ada fase-fasenya. Ada fase-fasenya. Contoh, kita kaji dulu hadis Jibril. Hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis ini. Idh tala'a alaina rajulun. Suatu hari kata Sayyidina Umar cerita Sayyidina Umar ini. Ceritanya macam ini. Suatu hari ada seorang datang kepada Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad di masjid. Tidak kedingoan, dia bekas dari perjalanan jauh. Datang rambutnya rapi, terselesai rapi, pakai baju putih, siap belajar. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad dengan duduk guru murid di hadapan gurunya. Tawadhu. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, kabarkan aku apa dia Islam itu. Akhirnya malaikat Jibril, Nabi Muhammad jawab, Islam itu syahadatu alla ilaha illallah, mengucap 2 kalimat syahadat, wa iqamus shalah, mendirikan salat,
wa ita'uz zakat, bayar zakat, wa shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan, wa tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji bagi yang mampu. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Yang ajaibnya, yang ajibnya, pas Nabi Muhammad jawab itu, puji malaikat Jibril apa? Sodakta, benar kau wahai Muhammad. Sayyidina Umar terkejut. Ini bertanya, Nabi Muhammad dijawabnya betul. Untuk apa dia bertanya? Untuk apa dia bertanya? Itu seakan-akan kalau bahasa kita, bahasa kasar ini, maaf, ngetes guru. Ustaz, anak nak tanya masalah ini. Ini nih. Oh, Ustaz kan jelaskan? Oh, benar Ustaz. Berarti ente sudah tahu. Buat apa bertanya? Mas, saya nak umang hebat. Banyak lah kata saya nak umang. Tanya mana? Dia bertanya, Nabi jawab. Kemudian nanya lagi malaikat Jibril. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Muhammad, iman itu apa? Disebut oleh Nabi Muhammad, al-iman antu'minu billah, beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman pada qadar dan qadar, beriman pada nabi dan rasul, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada hari akhir. Akhirnya kata malaikat Jibril, sodakta. Betul. Makin heran saya nak. Nah, 2 kali. Kemudian bertanya lagi. Ya Muhammad, akhbirnya anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan aku apa dia ihsan ini. Akhirnya kata Nabi Muhammad, al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yara. Yaitu engkau meyakini bahwasanya di saat perbuatan engkau melihat seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu seakan-akan kau yakini Allah melihatmu. Itu makna ihsan. Kata malaikat Jibril, sodakta, benar kau Muhammad. Tidak ajak ngomong lagi, saya nak Umar. Ajaib ini. 3 kali bertanya, dijawab oleh Nabi Muhammad, dijawab, benar, sodakta, benar kau wahai Muhammad. Amar ajib ini, berarti menandakan sesuatu ini yang penting. Apa faedahnya di saat saya nak Umar, malaikat Jibril bertanya, Nabi Muhammad jawab, dibenahi. Ini malaikat Jibril lagi ngajari apa? Salah satu metode untuk mendapatkan ilmu yaitu dengan soal jawab. Itu hikmahnya. Taklim atau pelajaran dari malaikat Jibril untuk semua sahabat. Kalau engkau nak dapat ilmu, bertanya. Ada seorang bertanya kepada ulama, kaifa tanalul ilm? Bagaimana engkau mendapatkan ilmu? Ulama tersebut menjawab, bilisanin sa'ur wa aglin agul. Dengan lisan yang selalu bertanya dan akal yang selalu fokus, pasti dapat ilmu. Di saat tak paham, Ustaz ini apa? Jangan gengsi untuk bertanya, Ustaz ini apa? Tak paham. Itu pertama. Yang kedua, ustaznya kalau tak tahu jangan gengsi untuk jawab, wallahu a'lam. Jangan gengsi. Ini musim ditanya, oh ini permasalahannya macam ini, salah galau. Kenapa gengsi nak nyebut wallahu a'lam, mana tak tahu itu malu. Oh ya aku ni mondok 10 tahun, ada yang jawab tak tahu. Malu, apa kata dunia? Akhirnya dia jawablah dengan kepala otak dia. Salah galau. Kenapa? Malu. Bayangkan, ada seorang ingin bertanya sama Imam Malik. Ada orang ingin bertanya sama Imam Malik. Perjalanan sebulan untuk nanya sikok soal soal perjalanan sebulan. Bukan sekarang naik pesawat, naik motor, naik mobil lidah, naik unta. Perjalanan sebulan. Nyampe ke Madinah ketemu Imam Malik, bertanya, wahai Imam Malik, ini apa dia? Pertanyaan ini. Anda ni punya bermasalah, ini, apa dia jawabannya? Kata Imam Malik apa? Wallahu a'lam bis-shawab. Anda tidak tahu, kata Imam Malik. Perjalanan sebulan. Tidak gengsi Imam Malik untuk nyebut wallahu a'lam. Sampai ulama ngomong apa? Wallahu a'lam nisful ilm. Setengah ilmu tu omongan wallahu a'lam. Setengah ilmu. Macam mana? Ente tak tahu, ada orang tanya, Ustaz, apalah hukumnya masalah motong tapi tak nyampe ini, catnya sapi masih hidup.
Ini nak videonya kan. Kita tidak tahu. Wallahu a'lam, kan ustaz lain be coba. Wallahu a'lam tuh setengah ilmu, macam mana setengah ilmu? Iya, ente selamatkan diri ente. Berarti ustaz ini dia agak kurang tahu, makanya dia jawab tak tahu. Wong jadi lebih tenang. Oh iya dia tak tahu. Kan tak tahu nak ngomongin. Ustaz ini morok kan kamu tak tahu hukum. Kan tak lah. Penting ente selamat di mata Allah. Itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril terhadap sahabat. Jangan malu untuk bertanya kalau tidak paham. La yanalul ilma al-mutakabbir wal mustahi. Tidak bakal dapat ilmu dua wong. Siapa? Wong sombong sama wong yang malu bertanya. Tak bakal dapat ilmu. Wong sombong. Ustaz nyala sih. Bahasan ini lagi. Apalagi model ke anak misal. Umur masih belum 30. Ada wong umur 40 misal. Ya Allah Ustaz, inti belum lahir kan? Ada di ceramah itu. Inti belum lahir kan? Lah paham bulat-bulat masalah ini. Nah, itu mutakabbir namanya sombong. Ada seorang ulama ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama alim. Dengar Imam Ahmad bin Hanbal nih ceramah atau lagi majelis ini permasalahan yang dia sudah dengar loh. Fasami'ahu min Imam Ahmad ka'annahu lam yasma' qablah. Dia dengar Imam Ahmad tuh seakan-akan dia tidak pernah dengar Imam omongan itu sebelumnya. Seakan-akan dia tidak pernah dengar ceramah tadi. Padahal lagi telannya habis-habisan ilmu itu. Ada muta'allim ma'al alim. Ini ada yang belajar sama gurunya. Seakan-akan dia tidak pernah dengar. Nak diulangi 10 kali, 1000 kali. Inti bayangin. Imam Syafi'i punya murid, Imam Buaiti. Imam Buaiti ini saya hafalannya. Imam Syafi'i ngulangi sikok masalah 40 kali sama Imam Buaiti. Bayanglah. Misal, apa itu wudu? Wudu itu masuk rai, masuk tangan, masuk kepala, masuk kaki, doa, tentem. Tak paham mana Ustaz? Ulangi. Hampir 40 kali bayang. Kalau bahasa Arabnya ada orang macam itu namanya jahlun murakkab. Apa dia jahlun murakkab itu? Bengak benguyang. Tapi guru sabar dan murid tidak mengulangi lagi. Apa namanya? Tidak malu. Ustaz tak paham. Ulangi lagi. Ustaz tidak paham. Dipraktek masih juga Ustaz. Bebelanan. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Syafi'i pas meninggal, yang ganti ke majelis Imam Syafi'i siapa? Imam Buaiti. Yang ganti ke majelis, yang duduk di posisi Imam Syafi'i siapa? Imam Buaiti. Itu hebat nih. Dengan apa dia? Akal yang fokus dan lisan yang selalu bertanya. Nah kemudian malaikat Jibril habis bertanya tentang 3 yang fondasi tadi. Malaikat Jibril bertanya lagi, menandakan bahwasanya rukun agama ini belum selesai. Malaikat Jibril bertanya, wahai Muhammad, akhbirni anis-sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang hari kiamat. Berarti kan ada cak rukun sikok lagi yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama. Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang agama-agama. Apa namanya hari kiamat? Akhirnya kata Nabi Muhammad, ma mas'ulun anha bi'a'lamu minas sa'il. Yang bertanya lebih tahu detail daripada yang ditanya. Saya nak macam bingung lagi. Ya Allah. Apa jawaban Nabi Muhammad macam ini? Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Cuma saya nak ada tak berani nanya sama Nabi, masih ada tamu. Kemudian fa'akhbirni ani amaratiha. Wahai Muhammad, kalau kau tak tahu, jauh tahu kami. Biar dia tanda-tandanya, biar kami baca bersiap. Kata malaikat Jibril, dinjuk 2 tanda baik. Yang mana tanda ini sebagai garis besar daripada tanda-tanda kiamat yang lain. Yaitu apa? Antalidu almatun rabbataha atau antalidul ummatun rabbaha. Yaitu seorang ibu melahirkan tuannya sendiri. Macam mana ini? Ada 2 tafsiran. Yang pertama, banyaknya kurang ajar anak terhadap maknya. Tak banyak ni kan. Ma'udzubillah min dzalik. Bahkan tidak lama nyingok di media sosial, ada anak maknya sama makan rumah. Gara-gara aku dah injek duit untuk top up Mobile Legend.
game online dari injo untuk top up. Ngapoi? Mun wong tua bakal rumah. A'udzubillah min dzalik. Shadaqa Rasulullah, maha benar Nabi Muhammad. Tafsiran kedua apa dia? Kaget. Hari kiamat, kaget di akhir kiamat itu akan terjadi perperangan lagi antara kaum muslimin sama wong kafir. Kaget kaum muslimin ini ngembek betino sebagai tawanan, jadi budak hamba sahaya. Budak hamba sahaya itu hukumnya dalam Islam boleh dihubungi, boleh berhubungan. Kemudian punya anak hamba sahaya tadi, hukumnya melok bapak yang merdeka. Jadi anaknya merdeka, bapaknya meninggal, emaknya tadi sebagai warisan dari bapaknya. Jadi milik siapa? Milik anaknya. Jadi milik anaknya. Seakan-akan barang ini, warisan. Budak nih, warisan. Karena emaknya nih, warisan. Hamba sahaya, budak. Nah pas abahnya meninggal tadi, emaknya tadi kan salah satu di antara harta waris. Jadi punya siapa? Punya si anak tadi. Jadi anak tadi jadi tuan untuk ibunya dewek. Itu bakal banyak. Pada zaman dulu, zaman jahiliyah banyak macam itu. Berpegang ngembek wanita daripada musuh, kemudian dikawini, bukan dinikah boleh berhubungan. Itu hukum Islam memang boleh berhubungan. Kemudian sudah berhubungan, punya anak, kemudian yang abah tadi meninggal, si mak tadi merupakan milik dari anak tadi, namanya Ummul Walad. Ada dalam pembahasan khusus itu di kitab fikih. Nah, akhir itu bakal menjadi banyak. Itu yang pertama diinjak oleh Nabi Muhammad, tangga besar. Yang kedua apa dia? Antali dal amatun rabbataha wa antara kufatal uratal ala ri'at syah yaqawaluna fil bunyan. Yaitu engkau melihat wa antar hufatal ura, seorang yang nyekai kaki ayam. Hufa itu wong tak bersendal. Al-ura yang jarang pakai baju. Maksudnya cuma nutupi aurat ben. Cak wong badui pengembala kambing. Al-ala ri'at syah, pengembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan, belebot bangun siapa paling tinggi bangun bangunan. Bingung tak kamu? Dinjuk gambaran. Wong kalau bahasa kita besingkat, wong miskin super, kegak. Tiba-tiba bangun gedung. Jangan. Ada wong buntu, kita kenal dia nih. Makan lagi sago. Tiba-tiba bangun gedung, bangun hotel 7 lantai, bangun bangunan. Oh ya Allah. Bagaimana? Apa menang banyak dia judul, apa pinjam, wallahu a'lam. Pasti kita mentu PK kan. Hatta para sahabat dan tabi'in pada dulu, sebagian orang yang tidak paham tentang maknanya juga bingung, tapi tetap percaya. Cak mana Nabi baca ngomong ini? Wong Arab, pengembala, badui, tiba-tiba bangun gedung tinggi. Sekarang kita nengok dengan mata kepala kita kejujuran Nabi Muhammad. Qatar, Dubai, Uni Emirat Arab, Bahrain dan lain sebagainya tuh dulu apa dia padang pasir tandus, uang ngawak untung, ngawak kambing, ngembala di situ, tidak pakai baju, tidak sandal, badui tinggal di kemah. Nah situ tempat. Sekarang gedung-gedung tertinggi di mana? Di sana kalau. Ya dah. Bukti baginda Nabi Muhammad. Ma yantiqu anil hawa, tidak pernah bohong baginda Nabi Muhammad. Terbukti jujur. Bahkan di Mekah dewek Tower Zamzam lebih tinggi dari Ka'bah. Bahkan dalam Tower Zamzam yang pernah umroh mungkin ada hotel, ada mall. Bahkan mungkin waliyadzubillah dengan adanya hotel itu pojok Ka'bah misal, emang mungkin insya Allah tidak kate yang melakukan maksiat apa-apa. Tapi pasti ada lah orang yang melakukan hubungan suami istri walaupun halal. Tapi di mana? Di pojok Ka'bah. Tidak layak, tidak ajib benar. Kita halal nih suami istri emang halal. Cuma apa? Tidur di mana? Hotel Zamzam. Kapan buka jendela tuh langsung Ka'bah gini kan. Viewsnya
Ka'bah. Ngaso beda lama, ngawi ke hal macam itu walaupun emang halal, tapi kita berada lebih tinggi dari Ka'bah. Untuk tinggal di pojok itu beda lama hati. Sebagian ulama nantang ada fasilitas dia untuk tidur di pojok itu. Hotel Zam-Zam yang di pojok itu, nyingok Ka'bah langsung dia nantang. Kamu cak nak kata ikhtiram, cak nak lemak je itu. Kenapa? Lebih tinggi daripada Ka'bah. Habib pernah suatu hari Al-Habib Abu Bakar yang kemarin datang, Habib Abu Bakar bin Smith. Beliau ke Madinah. Beliau cerita, pas anak ke Madinah katanya, anak dapat hotel di lantai yang tinggi. Yaitu pas buka kejinguan Masjid Nabawi langsung. Anak ngaso cak anak ini sejajar sama Gubatul Khodrok. Cak anak ini ngaso sejajar. Akhirnya anak minta sama resepsionis hotel untuk diganti ke lantai paling dasar. Untuk apa? Tawaduk sama Nabi Muhammad. Sampai beliau ngomong, anak sampai tidur di pojok ranjang malu. Malu karena apa? Anak takut posisinya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Sampai cak ini masyair nih. Sekarang mau ngarep mati lah kena anak bangun gedung. Sekarang kalau kita cerita kekayaan, pertama kali sebut dari Lita gitu apa? Mata uang paling tinggi. Dinar Kuwait. Mana Kuwait? Arab. Sedekah Nabi Muhammad. Paling jujur Nabi Muhammad sudah. Walaupun sebagian ngomong pada zaman dahulu bingung, kok Nabi ngomong macam ini uang Arab jadi kaya? Mustahil. Jadi Nabi tunggulah kan pada kiamat terjadi. Sekarang jingoklah. Bahkan ada patung Muhammad bin Salman di tengah-tengah Saudi Arabia lagi membangun atau sudah terbangun patung Muhammad bin Salman. Nabi Muhammad sago-sago dakwah 20 tahun lebih untuk apa nyampai patung depan Ka'bah campai oleh Nabi Muhammad patung pas Fathu Mekah. Akhirnya Saudi dewek bangun patung la haula wala quwata illa billah. Benar Nabi Muhammad. Itu makna daripada hadis ini. Nabi Muhammad capek pegang batu pedang ngobatkan sahabat meninggal, paman beliau meninggal di Uhud. Nabi Muhammad terluka. Sampailah Fathu Mekah, digoling hingga berhala-berhala. Sekarang berhala itu tegak dewek, bahkan digonteng pita oleh Presiden Saudi. Oleh Raja Saudi. La haula wala quwwata illa billah. Itu maknanya wa antara hufatal muratal ala di atas syah yatatawaluna fil bunyan. Wong enggak berbaju, sering enggak bersendal. Pengembala kambing tiba-tiba bangun gedung tinggi gitulah. Jangan lihat zaman dulu, lihat sekarang. Kalau kita tanya sama wong-wong yang kaya sekarang di Saudi di Qatar, Habib ente kelima, apa dia gawenya? Dato ente kelima, apa dia? Paling tukang mebel. Paling tukang menari kayu-kayu atau membala kambing paling jauh. Ini ahli cocok bangun gedung tinggi-tinggi. La haula wala. Nabi Muhammad sudah ngomong, sudah pasti. Kata Nabi Muhammad, ya gak, sudah. Terjadi pasti. Terus lagi Nabi Muhammad ngomong, la taqumus sa'ah. Tidak bakal terjadi kiamat. Sampai kapan? Sampai fitnah itu mengaso biasa be. Jadi biasa be. Nyebar fitnah di mana-mana. Akhirnya terjadi. Kemudian antara hufatul uratul ala di atas syah yatatawaluna fil bunyan. Akhirnya malaikat Jibril izin keluar dari Masjid Nabawi. Kemudian kata Sayyidina Umar, falabithtu malian. Falabithtu malian. Ulama hadis menyatakan itu Sayyidina Umar itu sampai nunggu berhari-hari, 2-3 hari. Nunggu jawaban Nabi Muhammad itu. Tentang dia pengen nanya, Sayyidina Umar pengen nanya, ya Rasulullah siapa itu tadi? Akhirnya Nabi Muhammad duluan. Ya Umar, atadri man Israil. Ya Umar, tahu enggak siapa yang bertanya kemarin? Yang tanya tentang iman, Islam, ihsan, siapa? Kata Sayyidina Umar, Allah wa Rasuluhu. Tidak tahu. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Akhirnya kata Nabi Muhammad, fa'innahu Jibril. Itulah malaikat Jibril.
atakum yu'allimukum dinakum. Wa fi riwayah amra dinikum. Kata Sayyidina Umar itu atau Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari tentang pondasi-pondasi agama kalian. Nah, dari sinilah Habib Abu Bakar di dalam kitab Nubzah itu mengambil poin-poin penting. Setiap pertanyaan Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai rukun agama. Rukun agama yang kita bahas tadi terbagi menjadi dua. Ada yang musabbata, ada yang mutaghayyirah. Ada yang kokoh, tidak pacak bergerak lagi, tidak pacak berubah lagi. Ada yang berubah-berubah sesuai zaman. Yang kokoh iman, Islam, ihsan. Yang pacak berubah, yo tadi pigi alamatus sa'ah. Pigi atau pemahaman tentang hari kiamat. Berubah-ubah. Kenapa? Karena fase kiamat itu ada 3. Ada kiamat kecil, sughra, wusta, kubra. Apa? Sughra, wusta, kubra. Kecil, sedang, besar. Kiamat kecil itu kapan? Dimulai dari adanya muka bumi. Adanya bumi menandakan bahwasannya suatu hari bakal adanya kehancuran bumi. Itu mulai kiamat kecil. Sampai kapan? Sampai Nabi Muhammad diutus. Kata Nabi Muhammad, bu'ithu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus sama hari kiamat itu seperti jari telunjuk dan jari tengah, palanya. Kemudian kiamat wusta mulai dari kapan? Dari Nabi Muhammad diutus sampai kapan? Sampai Imam Mahdi muncul. Sampai Imam Mahdi muncul. Kiamat besar mulai kapan? Dari kiamat Imam Mahdi muncul sampai trompet sangkakala ditiupkan, maka habis muka bumi. Yang jelas, yang kita harus pahami, adanya muka bumi ini menandakan suatu hal pasti adanya kiamat. Adanya muka bumi ini menandakan suatu hal pasti ada hari kehancurannya. Hari lahirnya kita menandakan suatu saat kita akan menghadapi hari kematian. Ini sedikit tentang pemahaman daripada kitab Nubzatus Sughra atau pelajaran yang diajarkan di dalam kitab Nubzah oleh Ustaz Labib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu secara ringkasnya. Secara ringkasnya tentang hadis Ummu Sunnah tadi. Hadis Jibril atau nama lainnya, atau hadis Ummu Sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Babu tauqiril ulama wal kibar wa ahlil fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim. Kita masuk di pembahasan yang baru. Bab membahas tentang tauqiril ulama, menghormati ulama. Wal kibar, dan kibar yaitu orang-orang yang lebih tua. Wa ahlil fadl, menghormati ahlil fadl, orang-orang yang memiliki keistimewaan. Jadi kemarin kita sudah belajar masalah penghormatan kepada orang tua. Birrul walidain. Kemudian penghormatan kepada kawan-kawannya wong tua ketika wong tua kita meninggal. Lalu yang terakhir kita belajar menghormati ahlul bait. Artinya Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha, menciptakan segala sesuatu, wa yakhtar, dan Allah memilih dari sekian banyak yang Allah ciptakan, ada kelompok-kelompok yang Allah pilih
untuk menjadi orang-orang atau kelompok yang memiliki keistimewaan dibandingkan yang lain. Bagi anak, wong tua itu istimewa. Kita sebagai anak, wong tua itu istimewa. Kemudian teman-temannya wong tua kita pas wong tua meninggal, bagi anak mereka juga orang-orang yang istimewa, yang syariat memerintahkan kita untuk menghormati mereka. Kemudian bagi umat Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi galo-galonya istimewa. Kemudian ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW juga istimewa. Nah, malam ini yang akan dibahas atau di majelis ke depan akan kita bahas adalah orang-orang yang juga istimewa, yang diistimewakan oleh syariat. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah kibar, yang ketiga adalah ahlul fadl. Pertama adalah ulama. Ulama itu apa? Yang dimaksud dengan ulama adalah ulama as-sunnah wal jamaah. Tentunya ulama yang dimaksud yang kita wajib untuk tauqirihim. Kita wajib untuk menghormati, memuliakan mereka adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama ahlus sunnah wal jamaah itu maknanya pertama di dalam syariat. Kalau yang dibahasakan itu apa di dalam rukun Islam, mereka menganut salah satu dari 4 mazhab, yaitu antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian di dalam keimanan mereka mengikuti daripada ahli tasawuf seperti Imam Junaid ataupun Imam Ghazali. Lalu apa tasawuf? Dalam keimanan mereka Abul Hasan Asy-Syadzili atau Abu Mansur Al-Maturidi. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Melo pendapat Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada wong yang dia ngomong aku tidak bermadhab, maka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia ngomong aku dalam tauhid keimanan tidak Asy'ari, tidak Maturidi, artinya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia ngomong tasawuf tu tak kate, nah ini tanda dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ada madhabnya, tauhidnya Asy'ari atau Maturidi, kemudian pecinta tasawuf seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ini tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang wajib untuk dihormati, yang paling utama setelah wong tua kita, setelah sahabat, setelah ahlul bait adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang kedua al-kibar. Siapa itu al-kibar? Yang tua-tua. Bagi yang muda, kita yang masih muda, yang umurnya bawah 30, maka siapa yang umurnya pucuk lebih senior daripada kita, itu juga wajib untuk kita hormati. Semakin tua, semakin tinggi keistimewaan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya tetap kibar yang dimaksud kibar ahlul ibadah. Ya, yang tua dan ahli ibadah. Kalau tua keladi makin tua, jadi yang dimaksud adalah kibar ahlul ibadah. Naam. Kemudian wa ahlul fadl, orang-orang yang dionyo memiliki fadl, kelebihan. Maksudnya bagaimana kelebihan di sini dijelaskan minal karomi, daripada kedermawanan, wal muru'ah, dan dia punya muru'ah. Muru'ah ini harga diri
yang terpandang, artinya dalam satu kaum, satu kelompok, atau kita nyebutnya dalam satu wilayah RT, RW atau kelurahan, bioni sebagai tokoh masyarakat. Itu namanya ahlul fadl. Kemudian wasyaja'ah, dan dia yang memiliki keberanian. Keberanian di sini maksudnya apa? Keberanian. Wong Arab kalau nyebut berani, maksudnya dia tidak takut dengan hartonya. Bukan berani perang lawan, bukan. Wong Arab kalau nyebut fulan zu syaja'atin, ini orang punya keberanian yang top. Maksudnya keberanian di situ tidak takut dengan hartonya. Jadi wong sekarang ini kan banyak yang takut jatuh dalam kemiskinan, padahal dia tidak pernah kaya. Takut miskin tapi tidak pernah kaya. Jadi sekarang ini sudah miskin, takut miskin. Nah, ada wong kayo, banyak wong kayo, tapi tidak galo-galo wong kayo punya syaja'ah. Jadi ketika ada wong kayo, dia punya syaja'ah. Dengan keberanian tersebut dia akhirnya karom, dia dermawan, maka di dalam syariat itu disebut sebagai ahlul fadl. Nah, 3. Pertama, ulama wajib dihormati. 2, kibar, orang-orang yang lebih tua, lebih senior, wajib dihormati. Yang ketiga, tokoh masyarakat, tokoh dalam kedermawanan, keberanian dalam mendermakan, menginfakkan harta, mereka itu wajib untuk tauqirihim, untuk dihormati. Jadi minta maaf kalau misalnya ada wong dionyo itu kayo lalu tidak takut. Nah. Kemudian ketika datang ke majelis, ke majelis, tentu yang akan duduk di majelis itu pasti ada namanya sodrul majelis. Setiap perkumpulan majelis pasti ada sodrul. Apa sodrul majelis? Yang duduk di depan. Kalau kita nyebutnya panggung. Yang naik ke panggung itu siapa? Jangan kita ngatoi wong tupai demen sama panggung. Bukan demam panggung, tapi demen sama panggung. Jangan. Memang ulama di kitab ada penjelasannya. Setiap majelis harus ada sodrul majelis, ada panggungnya. Dan siapa yang mengisi sodrul majelis, ini urutannya sudah dibahas oleh ulama. Yang pertama adalah ulama yang mengisi kuota kalau ada kursinya. Kuota tempat yang telah disiapkan untuk duduk di depan. Yang pertama yang berhak dan paling layak untuk mengisinya adalah mereka para ulama. Ada sisa tempat. Yang nomor 2 kibarusin, yang tua-tua, yang ahli ibadah, yang kalau duduk di pucuk panggung itu tidak ngoceh-ngoceh kelakar. Ya, tidak ngoceh-ngoceh. Kalau minta maaf, kadang-kadang dia duduk di pucuk malah jadi kelakar-kelakar, nganggu acara majelis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ahlul fadl, tokoh masyarakat. Misalnya dia karom, atau dia zumuru'ah, dia memiliki muru'ah, apa namanya, harga diri atau martabat yang lebih dibandingkan yang lain. Misalnya dia lurah, misalnya dia Pak RW, atau dia Pak tidak salah. Misalnya yang punya majelis jatuhi Pak Lurah. Kita nyengok, apa luar suruh depan. Jangan main ikut dengan belajar. Kalau main ikut kamu tidak ngerti. Memang layak untuk dikedepankan. Kalau tidak ngerti, jangan melok ngomong. Kalau rusaknya dunia sekarang gara-gara omongan-omongan wong yang tidak ngerti. Boleh dicek. Rusaknya keluarga, rumah tangga. Kenapa? Kalau laki yang tidak ngerti atau bini yang tidak ngerti, saling ngoceh, itu kalau lanang. Kalau betina omongannya, kalau begini tak ngomong, jadi pening. Yang lanang tak punya ilmu, yang betina tak punya, selesai. Itu untuk keluarga, apalagi masyarakat.
kita tidak ngerti apa-apa, nak kelakar tentang dolar, nak kelakar tentang apa namanya, perang dunia, sudahlah, sila jaibat, sila kita punya duit di kantongnya, ada berapa nanti, nak ngomongin dolar, sudahlah. Ya jadi yang santai-santai. Jadi ketika kita ada kapasitasnya, silakan Anda berbicara. Tapi kalau kita tidak kasih kapasitasnya, maka hendaklah kita mawas diri, tahu diri. Jadi ketika ada majelis, lurah datang, masuk, duduk di depan, layak dan pantas. Bahkan kita memang diwajibkan untuk memberikan tempat tersebut. Tanpa kita jengok pandang ini tidak sholat, ini wongnya tidak, itu nomor sekian kaget. Yang penting kalau statusnya dia sebagai dzumuru'atin, sebagai dzumuru'atin, dia punya tempat yang lebih gara-gara jabatan kedudukannya, maka dialah layak. Ini yang kedua. Kemudian ahlul fadl di situ dzu syaja'ah, yang seperti Anda sebutkan, dia kayo dan pemberani. Jangan kaya cepot. Bukan galakan komen-komen dari audiensnya ini kan, jamaah ini kan aneh-aneh. Ngado ke majelis, tiba-tiba ada orang kayu, tegak kalau nyambut, diam lah. Itu tuh bagian daripada siasat. Kenapa? Daripada kita tidak punya duit, nyumbangi kita. Nah, tuh iyo. Masih bagus iyo. Nah, boleh kan? Maka kita saling, yang tidak punya duit, yang tidak pacak nyumbang harta, nyumbang kehadiran, nyumbang napasnya. Jadi kamu majelis dingin gara-gara napas kamu ini panas. Benar kan? Ya, ini contoh. Nah, kadang-kadang tidak dijelaskan dengan bahasa jelas-jelas. Karena kalau tidak dijelaskan, tidak jelas. Kalau kita tidak punya duit, maka labas, tidak masalah. Dukung dengan kehadiran. Dukung dengan Ustaz, anak kasih duit Ustaz, apa yang bisa bantu? Dukung dengan hadir, dukung dengan tenaga, dukung dengan ngajak. Payu. Alhamdulillah, top, bagus. Kita yang ada duit, dukungan kita ya dengan duit. Jangan, payu kalau hadir kan ngangi kepe. Tidak. Inti ada duit, jadi itu modal inti untuk ibadah dengan duit. Nah, dia hadir, ketika hadir, saja. Dia hobi nyumbang, dia hobi sedekah, dia hobi bersosial. Maka ketika dia masuk ke dalam sebuah perkumpulan, kita disyariatkan untuk tauqirihim, untuk menghormati mereka. Supaya apa? Supaya dia tambah semangat untuk bersedekah. Okay? Kemarin anak mau kitab Ihya Ulumuddin. Kita bahas judul deh, jadilah tutuplah. Ya, nah, tutuplah. Nah, habislah ini kan. Nah, macam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dalam kitab itu ada statement daripada Imam Ghazali, agak menggelitik statementnya. Apa dia? Beliau mengatakan kadang-kadang kita itu ibadah perlu riya. Kadang-kadang ibadah itu perlu riya. Kenapa? Karena kalau kita tidak riya, maka akhirnya kita tidak ibadah. Riya itu bagus atau tidak? Riya itu bagus atau tidak? Tidak. Berdosa atau tidak? Berdosa. Cuma tadi, kadang-kadang bagi kita yang masih awam, kita ini, kata Imam Ghazali, perlu pemicunya riya dulu. Yang penting bergerak dulu untuk ibadah. Nah, setelah ibadah kita lakukan tadi, atau sedang di dalam ibadah, baru kaget kita introspeksi. Ibadah riya. Nah, awalnya memang biarlah aku nih biar gigi ngomong rajin majelis. Riya dah itu. Ada tak kamu pas majelis ada perasaan itu? Insya Allah tak katik. Ini kan contoh ya. Ada tak dia yang lain? Perasaan itu. Kan
Ini contoh ya, itu pas kita lagi pergi hall misalnya atau pas ngobrol kami masuk kita datang tuh ini nanti nih uang biasa mati di sini ada perasaan itu. Kalau ada kata-kata kan kadang ngomong ganti. Kalau ganti alhamdulillah. Kalau ada namanya ria. Nah, itu boleh tak? Kata Imam Ghazali untuk orang awam makfu. Untuk orang awam makfu. Kenapa? Karena orang awam ini nak kita ceritakan tentang ikhlas. Akhirnya dia tidak ibadah. Buang kayu nak sedekah. Nah, ada amplop nah, tunjukkan nah. Ini sini tak kata ya, sini tak kata kan? Aku yang ngobrol ini dulu. Nah, di sini ada amplopnya nah. Wong kayu ini kalau dia diomong ikhlas, ujung-ujungnya dia nunggu ikhlas, baru galak. Kapan sedekahnya? Kalau kita tidak kasih duit, nah galak hadir majelis kecuali ikhlas. Kapan hadirnya? Jadi hadirlah dulu. Ketika hadir, usaha, upaya untuk ikhlas. Ketika kita kayu, tak apa-apa, awal-awalnya nak dia pun nak disanjung-sanjung. Oh Masya Allah, disanjung-sanjung. Yang si kayatin badok dia. Betul kan? Ada apa? Masa ada saya boleh? Yang penting dia semangat dulu. Masya Allah. Yang dianya tidak ada masalah. Yang penting galak sedang. Nah setelah dia selesai model-model tadi, nah baru kita masukkan. Lillahi ta'ala nah baru model itu. Tak kati ujung kukunya pejabat nah ikhlas sudah kati. Kalau pejabat datang, aku ini aku nilai ta'ala. Kati sudah lah. Sudah lillahi ta'ala. Kalau harus ada motivasi riya lillahi ta'alanya age. Nah tapi tadi kata Imam Ghazali untuk kelas wong awam itu masih ditolerir. Dan apa? Kita tidak hadir majelis, bagus atau tidak? Tidak bagus. Kita riya sehingga dengan riya tadi kita hadir majelis ada bagusnya. Ada tidak? Bagusnya. Sama yang kedua, aku dah hadir nunggu ikhlas. Ada tak bagusnya? Tidak hadir. Masih mending yang pertama hadirlah dulu, lagi riyanya baru kita tinju. KO dia. Nah, kemudian kita sedekah, lagi nunggu ikhlas dulu. Tidak sedekah, tidak bagus. Maka ketika kita sedekah, walaupun ada riya, kaget masih ada bagusnya, walaupun ada riyanya, tinggal riyanya kita bersihkan. Inilah maksud daripada kalamnya ulama meninggalkan ibadah karena takut riya itu adalah itu maksudnya. Meninggalkan ibadah karena takut riya adalah maksudnya itu. Maksudnya Imam Ghazali, riya ada masalah. Yang penting ibadah, tapi kita harus tahu riya itu tidak bagus, tidak baik. Semoga kita ikhlas lillahi ta'ala. Yang hadir kayu-kayu. Tidak kata Habib Syukri, kalau Habib Syukri rumah ini. Insya Allah kayu-kayu kalau sehat-sehat kalau kami lagi, kami sagap dan lain-lain syibat-syibat yang sini panjang umur sehat afiat. Kami tadi Insya Allah sehat afiat. Kemudian yang bujang dapat jodoh. Dari layu jauh-jauh belum dapat ini. Kalau ada wong Palembang nak bantu wong layu gitu. Dan yang sudah berkabung menjodoh nanti Insya Allah keturunan. Amin. Dan amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.